Selamat pagi dan selamat jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin membahas sedikit tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Ini sangat, kalau mungkin sekarang undang-undang ini masih ada agak sedikit konflik, tetapi sebenarnya kalau bagi UKM atau bagi koperasi, undang-undang dan PP ini sangat bermanfaat. Kita akan lihat satu persatu, ada 9 kemudahan yang bisa dimanfaatkan oleh koperasi maupun usaha mikro kecil terhadap Undang-Undang 11 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Yang pertama adalah izin tunggal. Bahwa sekarang untuk legalitas usaha dan memformalkan usaha, teman-teman usaha mikro kecil dan koperasi bisa langsung mendaftar izin usahanya melalui OSS, satu pintu, tidak perlu kemana-mana, dan itu akan mudah. Satu hari kalau itu hanya usaha yang mikro dan tidak berisiko, itu akan sudah jadi. Nggak sampai satu hari, 1 jam akan langsung jadi. Nah, ini kemudahan yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa produk UKM ini menjadi prioritas bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi ada amanat 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah harus diakses oleh koperasi dan usaha mikro kecil. Artinya pemerintah nih, seperti saya nih, Dinas Koperasi UKM atau Gubernur Jawa Tengah harus mengalokasikan anggarannya itu untuk untuk membelanjakan kepada usaha mikro kecil dan menengah. Saat ini di Jawa Tengah sudah ada 3.800 lebih usaha mikro kecil yang bergabung dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian sudah ada 83.000 produk lebih yang tayang dalam Blangkon Jateng, dan dampaknya paling tidak itu ada sekitar 70 miliar sekarang yang sudah APBD yang sudah dibelanjakan untuk usaha mikro kecil, dan ada 15 kabupaten yang sudah bergabung dalam Blangkon Jateng. Yang ketiga, ada pola kemitraan antara UKM dengan usaha menengah dan besar. Nah, ini seperti ini ada amanat yang sangat baik. 30% infrastruktur publik seperti rest area, bandara, stasiun, terminal, atau infrastruktur publik yang lain, alokasinya harus digunakan oleh usaha mikro kecil, dan sewanya juga harus 30% dari sewa yang reguler. Yang keempat, kemudahan bagi masyarakat dan koperasi tentang pendirian koperasi. Kalau dulu pendirian koperasi itu minimal harus 20 orang, sekarang bisa 9 orang. Sehingga anak muda nih yang punya kafe, mendirikan apapun gitu ya, produksi aplikasi, produk aplikasi, itu nggak usah repot-repot harus membentuk PT yang susah, tapi bisa langsung membuat koperasi, bisa bersembilan. Kemudian yang kelima yaitu adalah terkait dengan pembiayaan. Jadi ada insentif bagi usaha menengah besar yang bermitra kepada UKM, dan juga kita ada kemudahan perpajakan, keringanan pajak bagi UKM. Sekarang dalam Undang-Undang Pajak itu disebutkan bahwa 500 juta itu tidak kena pajak, tapi di atas 500 juta itu akan kena pajak 0,5%. Kemudian yang berikutnya ada perlindungan dan bantuan hukum bagi teman-teman UKM. Teman-teman UKM yang mau membuat MOU dengan buyer bisa kok konsultasi, kita dampingi supaya tidak salah dalam membuat MOU dan tidak dirugikan. Kalau ada masalah dengan orang lain, UKM juga bisa mendapatkan bantuan dari kami untuk perlindungan hukumnya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan pengelolaan terpadu. Pengelolaan terpadu UKM, di mana pemerintah berkewajiban mendampingi UKM dalam bentuk sentra atau klaster dari mulai bahan baku, kemudian perizinannya, kemudian produksinya, sampai kepada pemasarannya, sampai ke perlindungan hukumnya. Nah, ini adalah pendampingan secara menyeluruh yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Dan terakhir, dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban mengalokasikan dana alokasi khusus untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Jadi teman-teman semua, jangan langsung kita menolak tentang keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja, karena sebenarnya untuk bagi UKM, undang-undang itu sangat bermanfaat. Yuk kita pelajari bersama-sama dan kita cermati dan jaga atau kita kawal supaya undang-undang ini benar-benar dapat bermanfaat untuk teman-teman UKM. Yuk, selamat kita belajar tentang Undang-Undang Cipta Kerja.